Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ponokawan, Ibu Fatma Rohmawati SPD MPD. Kemudian yang terhormat Ketua Kombel SDN Ponokawan, yaitu Bapak Fahri SPD. Kemudian Bapak Ibu Guru SDN Ponokawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat nikmat dari Allah taala kita semua bisa hadir pada acara sharing pada Kombel yang diadakan di SDN Ponokawan, dan juga dengan berkenaan dengan tugas dari RTL, yaitu rencana tindak lanjut dari tugas saya di kegiatan PKG Guru PJOK. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau, yaitu ajaran Islam, kita semuanya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut tentang program atau kegiatan PKG yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan, dan terakhir nanti pada tanggal 18 November, dan ini adalah tugas terakhir dari kegiatan PKG PJOK Kecamatan PKG Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya saya minta untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan untuk komunitas belajar SDN Ponokawan, yaitu yang disingkat dengan GERCEP atau Gerakan Cepat Perubahan. Kalau saya tambahin lagi, Ponokawan Sinau GERCEP, yaitu Gerakan Cepat Perubahan. Monggo untuk Ibu Fatma Rohmawati menyampaikan sambutannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ponokawan. Nah, bagaimana saya mengikuti Bapak Tommy ini, apresiasi saya, alhamdulillah senang sekali melihat guru SDN Ponokawan ini bangkit dari zona nyaman. Pak Tommy, kalau boleh tahu ini kan dari program apa? Program PKG. PKG ya. Penilaian? PKG itu dari mana Pak? Yang mengadakan? Kementerian Pendidikan. Oh, dari Kementerian Pendidikan ya. Oke, berarti ini masih mungkin masih programnya Pak Menteri Nadiem Makarim ya. Alhamdulillah, ya bagus sekali. Sehingga akhirnya itu berdampak kepada tidak hanya siswanya saja, tetapi kepada gurunya juga. Di sini Pak Tommy belajar untuk mendiseminasikan Pak. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang akan diselenggarakan untuk kegiatan kelima kepada rencana tindak lanjut tentang kegiatan kelima, yang maksudnya tentang PJOK. Oke. Dan kami semua menyambut dengan gembira. Jadi ada ilmu baru yang disalurkan ya. Jadi kita semua di sini berproses bersama-sama belajar ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata berhenti untuk selalu belajar. Saya pun juga belajar. Kita semua di sini belajar, berproses. Nanti kedepannya semoga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sesuai dengan pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu ya Pak Tommy ya. Selamat berproses Pak Tommy.
kami semua kita katakan untuk konsumsi. Ada yang saya apa sih tadi? Minum ya? Kita lanjut ya Pak ya, supaya tidak terlalu siang. Oke. Intinya kami semua mendukung apa yang akan dilakukan Pak Tony untuk RPL terkait P5 di SDN Purnakawan. Dan ini adalah selama saya di sini, ini baru acara pertama ya untuk kegiatan konbel di SD kita ya. Dan saya baru tahu kalau di SD kita punya konbel yang namanya gercep. Tadi ditambahi Pak Tony jadi gercep Ponokawan dulu, Ponokawan Sinau Gercep ya. Alhamdulillah dibuka konbel SD Ponokawan yaitu Ponokawan Sinau Gercep, gerakan cepat perubahan gitu ya Pak ya. Semoga tidak hanya dalam kata tapi diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Fatma Rohmawati selaku Kepala Sekolah SDN Ponokawan yang sudah memberikan sambutan atau arahan kepada konbel yang ada di SDN Ponokawan ini. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua Konbel Bapak Bakri SPD. Semoga nanti dari sambutan ini ke depan untuk konbel yang ada di SDN Ponokawan semakin jaya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fatma Rohmawati SPD SDNPT selaku Kepala SDN Ponokawan serta para dewan guru SDN Ponokawan yang saya hormati, puji syukur kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang ini kita masih dalam kondisi yang semangat. Salawat serta salam tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar yaitu Islam. Tidak banyak kata yang saya sampaikan pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa berlangsung kedepannya lebih banyak lagi dan lebih giat lagi agar SDN Ponokawan lebih maju ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Bakri selaku Ketua Konbel dari SDN Ponokawan. Singkat, padat, dan jelas dan mengena. Itu adalah sambutan dari Ketua Konbel kita. Tepuk tangan untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Bakri selaku Konbel dari SDN Ponokawan. Selanjutnya yaitu sebelum kita ke slide yang sudah saya buat, ya, terlebih dahulu kita buka dengan ice breaking dulu. Nah, biar Bapak Ibu tidak tertekan. Kalau Bu Nikma, ini dibagikan biar nggak terlalu tegang semuanya. Ya. Oke, ya. Di sini sedikit saya menjelaskan sebelum ke ice breaking. Ya, tujuan dari tugas saya untuk siang hari ini adalah merencanakan atau tindak lanjut dari apa yang sudah saya terima selama 3 bulan ini, dan tugas akhirnya adalah membuat program P5 untuk kegiatan PJOK. Di sini yang diambil adalah tentang permainan tradisional. Nanti dijelaskan di slide secara rinci apa saja yang sudah saya rencanakan, nanti Bapak Ibu bisa untuk memahami dan juga mendapatkan ilmu baru. Baik Bapak Ibu, ya, untuk ice breakingnya kita mulai. Yang pertama adalah
Kata kuncinya adalah ampun 5. Boleh sambil minum dulu santai ya. Kata kuncinya dari clue-nya hari ini adalah dicunda. Ya. Ya. Jadi clue-nya adalah apa kata dicunda. Ya. Kalau tidak ada dicunda, jangan sekali-kali ikut dicunda, karena itu adanya clue-nya. Oke, Bune berdiri. Oke, Bune duduk. Berarti tidak paham dia. Ya, oke Bune, tepuk 1. Ya, masih belum paham juga dia. Ulangi lagi. Oke, Gunane berdiri. Belum paham juga dia. Ya. Oke. Kalau Pak Bakti tepuk 1, dia tidak mau karena harus diawali dengan kata dicunda. Kalau Pak Bakti dicunda berdiri, nah, dia akan mau untuk berdiri karena ada kata-kata dicunda. Itu aja, gampang kan? Paham Bu? Memang? Oke, terima kasih Pak Bakti, silakan duduk. Tidak mau duduk? Oh ya, dicunda. Duduk kembali, silakan. Oke, terakhir untuk clue yang kedua, yaitu ikuti kata ketiga. Ikuti kata ketiga. Gunanya ini pasti paham. Kalau Jakarta samanya dengan hijau. Jakarta samanya dengan hijau. Kalau Bali samanya dengan lintang. Berarti kalau Nusa kotanya apa? Pak Bakri. Ya. Nusa Sapi. Tapi masih kurang tepat. Awake. Baca dia itu Pak. Ulang lagi. Kalau Jakarta hijau, kalau Bali lintang, kalau Nusa Bunikma, Bunikma ya. Tentang menolak mikir. Kenapa? Ikuti kata ketiga. Huruf ya, bukan maaf itu huruf. Apa? Apa ya? 1, 2, 3. So, benar nih? Apa yang bisa? Kalau Nusa berarti kotanya Surabaya, karena mengikuti huruf ketiga. Termasuk Ibu Kepala Sekolah tadi awal sudah pernah menjawab Surabaya atau Sidoarjo. Ya, huruf bukan huruf. Ya, tadi saya kelirunya kata. Oke, kita lanjut mulai ke slide-nya, yaitu tugas rencana tindak lanjut. Perkenalkan, saya barangkali ada yang tidak kenal dengan saya, ya. Nama saya Tommy Santoso SPD, ya. Statusnya masih jaka kalau di sini, masih bujang. Tetapi kalau di rumah sudah anak 2. Nah, kenapa ini tadi kok Pak gelarnya ditulis apa enggak? Ya ditulis kan. Cek atau api mana SPD ini. Ya, selanjutnya yaitu, nah ini adalah tentang P5 atau
pada materi Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Di sini saya memilih tentang permainan tradisional yang nanti akan dipresentasikan anak-anak untuk diadakan di SDN Ponokawan, yaitu dengan permainan gobang sodor. Jadi anak-anak nanti melakukan permainan, bukan hanya melakukan, juga menyelenggarakan sebuah acara. Di sana dikemas dengan acara P5 sehingga anak-anak menampilkan yaitu permainan gobang sodor. Selanjutnya yaitu kenapa memilih gobang sodor atau permainan tradisional, yaitu latar belakangnya dulu. Karena program rencana tindak lanjut ini inginnya adalah menghidupkan kembali permainan tradisional gobang sodor. Kenapa kok kembali memainkan permainan tradisional? Karena banyak sekali anak-anak sekarang ini yang sudah meninggalkan permainan tradisional, lebih memilih gadget atau bermain HP ataupun bermain Mobile Legends, sehingga gerak yang dihasilkan anak-anak ini sangat kurang sekali karena banyak yang mager atau malas gerak. Sehingga saya mengangkat latar belakang permainan tradisional gobang sodor dengan pendekatan yaitu SEM, Sport Education Model. Kemudian suara peserta didik akan didengar melalui apa? Yaitu pemilihan tim. Jadi anak-anak nanti dibebaskan di dalam memilih timnya nanti. Jadi nanti anak-anak membuat kelompok sendiri, tim A dan tim B. Nanti anak-anak yang akan memilih. Kemudian strategi permainannya nanti anak-anak juga yang akan mengatur strategi bagaimana biar apa? Dia memenangkan permainan gobang sodor. Kemudian aturannya bagaimana? Nanti disepakati bersama oleh anak-anak. Itu mengambil suara dari anak-anak biar anak-anak lebih kreatif lagi di dalam mengembangkan suatu permainan tradisional dengan caranya sendiri. Kita sebagai guru hanya apa? Hanya memfasilitasi saja, sehingga apa? Anak-anak berkembang dengan kemampuannya sendiri, kemudian daya pikirnya sendiri, kreatifnya sendiri, sehingga anak bebas untuk berkreasi. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihan akan diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dalam memodifikasi permainan. Jadi anak-anak tidak terpaku, tidak baku mengikuti aturan yang sesungguhnya. Jadi anak-anak bisa modifikasi aturan-aturan permainan yang ada di gobang sodor itu sendiri. Kemudian kepemilikan akan dibangun melalui proses pembelajaran sepanjang hayat. Jadi anak-anak bisa belajar dari sebuah permainan gobang sodor itu sendiri, di mana peserta didik menjadi aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah latar belakang yang ingin dicapai dari materi atau pembelajaran SEM yang akan saya lakukan atau yang akan dilakukan anak-anak melalui P5 nanti. Selanjutnya, halo, sawangan ditawakkan ya. Waktu kurang 15 menit. Nak mawon. Kemudian untuk konteks programnya, konteksnya adalah SDN Ponokawan. Ini dari namanya saja sudah Ponokawan. Jadi di sini memiliki kekayaan budaya yang sangat kental sekali. Karena Ponokawan adalah juga ada pada tokoh pewayangan.
kuno kawan. Permainan tradisional seperti gobang sodor pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dulu sudah pernah dari bapak ibunya, dari anak-anak memainkan permainan gobang sodor, dan ini membangkitkan kembali kepada anak-anak agar cinta lagi, mau bermain lagi dalam permainan tradisional khususnya di gobang sodor. Namun seiring perkembangan zaman, permainan ini mulai ditinggalkan. Nah, ini adalah tantangannya. Banyak sekali anak sekarang yang meninggalkan permainan tradisional. Kenapa? Karena melalui pemetaan aset yang telah dilakukan, ini banyak anak yang sudah meninggalkan permainan tradisional karena faktor teknologi, terutama pada HP. Di sana sudah anak sangat menyukai permainan-permainan digital, sehingga anak jarang sekali melakukan aktivitas fisik yang ada pada permainan tradisional. Kemudian melalui pemetaan aset yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam memanfaatkan apa yang dibutuhkan, yaitu lapangan sekolah. Alhamdulillah di sini di SDN Ponokawan halaman sekolahnya bisa untuk menyelenggarakan kegiatan yaitu permainan tradisional gobang sodor, dan saya rasa sangat luas untuk bisa digunakan, hingga minat siswa terhadap aktivitas fisik bisa tercapai. Nah, ini tujuannya atau konteks program yang akan nanti dilaksanakan pada P5 pada kegiatan PJOK. Terus kondisi kesenjangan. Berdasarkan survei, banyak siswa yang lebih tertarik pada permainan digital. Kenapa? Karena permainan tradisional sudah banyak yang tidak melakukan, karena banyak yang memilih mabar atau main bareng Mobile Legends. Sehingga anak-anak sudah banyak yang tidak melakukan aktivitas permainan tradisional. Selain itu, minat membaca dan aktivitas fisik siswa masih perlu ditingkatkan. Sekarang banyak siswa yang sudah meninggalkan membaca, sehingga anak sudah tidak mau membaca, dan juga aktivitas fisik pun anak sangat malas sekali. Tidak jauh-jauh anak saya sendiri kalau sudah pegang HP ini sudah malas untuk keluar rumah. Nah, beda dengan anak dulu. Kalau anak dulu ini dicari orang tuanya karena sering keluar rumah. Tetapi kalau anak sekarang ini orang tuanya menarik anaknya agar keluar rumah, karena banyak anak yang tidak mau keluar rumah karena faktor gadget tadi. Selanjutnya, tujuan program yaitu meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya bangsa, mengenalkan kepada anak-anak budaya bangsanya sendiri melalui permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sportivitas, karena di dalam permainan itu mengandung sosial, karena di situ anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya melalui permainan tradisional, dan juga kerjasama, bagaimana cara untuk memenangkan atau mengatur strategi dalam permainan gobang sodor, dan juga melatih sportivitas, mengakui kekalahan, dan juga menghargai bagi tim yang kalah. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan programnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan juga gotong royong. Selanjutnya, tantangan. Apa yang akan timbul
siswa yang berbeda-beda. Jadi di sini ketika kita melakukan program untuk membuat sebuah pertandingan babak sodor, di sini minat siswa akan terlihat. Mereka menawarkan variasi permainan. Ditawarkan dulu mau minta permainan apa, babak sodor. Kemudian apa? Ada pati lele atau permainan dagongan atau permainan engklek. Nah di sini anak-anak memilih yaitu babak sodor. Dari situ kita memberikan umpan balik kepada siswa. Yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu, yaitu dengan cara apa? Mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang sangat menarik sehingga anak-anak mau untuk melakukan. Selanjutnya, kondisi cuaca yang tidak mendukung ini bisa dialternatif dengan melakukan kegiatan indoor atau diganti di tempat indoor. Tujuan meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, mengajak anak untuk beraktivitas fisik. Kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan juga budaya bangsa. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dan sportivitas, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Capaian 80% siswa aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Siswa mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan babak sodor. Siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Siswa mampu menunjukkan sikap mandiri, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu pembentukan tim, latihan dasar permainan babak sodor, dan pertandingan persahabatan, diskusi kelompok, presentasi dan pembuatan poster, pembentukan tim, refleksi, setelah itu permainan dan pemberian penghargaan. Terakhir, diskusi kelompok, role playing dan pembuatan karya tulis. Itu adalah langkah-langkah yang dicapai siswa untuk menyelenggarakan pertandingan babak sodor. Program dan mitra. Struktur program pembelajaran dilakukan secara tematik terintegrasi dengan muatan pembelajaran lainnya. Mitranya siapa? Yaitu guru PJOK itu sendiri, guru kelas, orang tua, dan komunitas sekolah. Selanjutnya, kapasitas. Siswa SDN Wonokawan memiliki keberagaman minat dan kemampuan. Jadi guru PJOK memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan tradisional. Sekolah juga telah menyediakan lapangan yang luas atau halaman sekolah dan berbagai peralatan olahraga yang bisa dimanfaatkan dalam penyelenggaraan permainan tradisional khususnya di babak sodor. Rencana atau evaluasi. Yang pertama, observasi dulu, mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Kemudian angket, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan juga orang tua. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya siswa. Terakhir, yuk lestarikan permainan tradisional Indonesia agar anak-anak kembali bergerak dan mau aktif dalam aktivitas fisik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan atau masukan dari rencana
tindak lanjut yang sudah saya buat, monggo saya berikan waktu untuk menyampaikan. Alhamdulillah, menarik sekali tadi materi yang disampaikan. Pak Tommy, saya mau tanya, jadi anak-anak itu diajak dengan nomor sodal gitu ya, terus pelaksanaannya itu kapan, di semester ini atau di semester 2? Hanya itu. Terus kemudian, nah yang melaksanakan buka sodal ini kelas berapa gitu, terus nanti pelaksanaannya itu di mana, di lapangan atau tadi katanya kalau misalnya hujan di indoor gitu ya, indoornya di mana? Terima kasih. Baik Bu, terima kasih ya. Untuk pelaksana daripada kegiatan ini adalah terfokuskan kepada kelas besar, terutama di kelas 6, karena nanti pelakunya bukan hanya anak-anak bermain saja, tapi anak-anak juga sebagai panitia. Jadi anak-anak nanti diajarkan sebagai panitia juga, mengatur juga tentang pelaksanaan pertandingan atau permainan bola sodor ini, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu bagaimana menyelenggarakan sebuah pertandingan atau sebuah kegiatan. Itu manfaatnya Bu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kapan pelaksanaannya? Nanti dilaksanakan setelah ujian akhir semester. Jadi di waktu 1 di bulan Desember nanti setelah kegiatan ujian akhir semester. Nah, ini nanti ada juga 1 minggu anak-anak bisa untuk berbiak seperti yang direncanakan ini tadi. Kemudian bagaimana kalau alternatifnya kalau ada cuaca yang tidak mendukung? Nah, kalau kita di SDN Pondok Kapan ini tidak punya aula, maka bisa dilakukan di musola. Nah, kalau tidak kuat, nah nanti aturannya dirubah lagi. Mungkin ada yang lain untuk menambahkan atau cukup sekian, karena rujaknya juga sudah datang. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.